Kalau hanya husnuzon dan ridho tanpa usaha dan ikhtiar, namanya Jabariyah. Jabariyah aliran sesat. Setelah berusaha, berikhtiar, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita serahkan pada Allah. Pertama, husnuzon. Kamu nggak jadi nikah dengan dia. Kamu kemarin yang ngantar dia ke kampus ini kenapa? Husnuzon pada Allah. Mungkin Allah sudah menyiapkan gadis yang lebih cantik, yang lebih putih, yang lebih kaya. Mana orangnya? Belum nampak. Yang kedua, ridho, menerima takdir Allah. Itulah tadi kita katakan salat subuh, raditu billahi rabba. Aku ridho ya. Betul Pak Ustadz, betul Pak Ustadz. Saya dulu punya calon suami putih, hidungnya mancung, matanya biru, rambutnya merah, macam rambut jagung. Tapi ternyata bukan itu jodoh saya Pak Ustadz. Akhirnya saya terima suami saya ini dan saya ridho. Itulah yang baik menurut Allah. Betul-betul Pak Ustadz. Coba dulu kalau suami saya matanya biru, kulitnya putih, saya pasti cemas, takut diambil orang. Dengan yang ini, nggak apa-apa. Siapa yang mau ngambil, ambil lah. 3 hari nggak pulang saya tenang. Itu pengakuan seorang ibu-ibu yang ridho. Betul nggak Bu? Nah, betul kan ya? Allah ngasih kita itu yang kita minta atau yang terbaik menurut Allah. Makanya banyak orang sekarang berdoanya, apalagi anak-anak muda itu kalau berdoa, ya Allah, kalau dia belum jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Doa apa ini? Terkait dengan utang piutang Pak Ustadz, bagaimana? Padahal selama 3 hari di sini udah lupa utang. Ini diingatkan lagi. Terkait dengan utang piutang, bagaimana dengan hutang negara? Apakah kita sebagai warga negara akan diminta pertanggungjawaban? Kita tidak diminta tanggung jawab. Karena kita sudah menyerahkannya kepada pemimpin. Jadi mereka lah yang bertanggung jawab. Nanti waktu di akhirat pasti tanya, dari Indonesia? Iya, utang gimana? Aku udah kuserahkan sama dia. Udah nggak ikut ya. Dari Malaysia? Ya, langsung masuk surga, nggak ada utang. Dari Indonesia, kau sini dulu sebentar. Pas saya lewat ditanya, dari Indonesia? Iya, tapi saya sering ceramah di Malaysia sih. Tetap di sini juga kan. Jadi semua udah kita serahkan kepada pemimpin. Itulah beratnya tanggung jawab jadi pemimpin. Hisapnya paling lama. Hisapnya paling lama. Makanya kepada anggota yayasan saya kasih tahu. Yayasan rekening jangan satukan operasional dengan wakaf. Karena nanti kita sebagai pembina ini lama hisapnya di akhirat. Apalagi ustadz. Yang sampai ustadz mengatakan pemimpin-pemimpin kita hisapnya nanti lama di akhirat. Pas di akhirat sama. Jumpa sama bupati, wali kota, gubernur. Ustadz di sini juga. Itulah. Kami kira ustadz sudah selesai. Banyak laporan nggak selesai. Itu tadi dari Almira Travel. Sekarang dari Taibah Travel. Apakah umroh itu wajib ke Raudhah? Umroh itu rukunnya 5. Pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, kelima tartib. Tartib artinya berurutan, tawaf dulu baru sa'i. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Itu namanya umroh sungsang. Jadi ke Raudhah, ziarah ke makam Nabi tidak ada hubungan dengan umroh. Jadi kalau ada orang datang tawaf, sa'i, tahallul, tartib, selesai pulang. Tapi dalam hati masa iya nggak ziarah ke makam Nabi. Ziarah ke makam Nabi ini dimasukkan dalam program umroh. Haji juga kemari jamaah 8 hari 8 malam untuk ngambil arba'in. Dia adalah salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menenangkan jamaah yang tidak dapat tasreh ke Raudhah? Pertama, tarik nafas panjang. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ini adalah takdir. Lalu jamaah mengambil kayu, dipukulnya kepala pengurus. Kenapa kau pukul? Ini juga takdir. Kau bilang aku nggak bisa ke Raudhah, takdir kan ya? Ini juga takdir, udah tertulis juga. Ini pun udah tertulis juga di Lauhil Mahfuz. Jadi saya pernah dalam satu keberangkatan sudah diurus, nggak bisa ke Raudhah, pernah. Jadi nggak bisa Pak Ustadz, kita dengan segala
Ya udah, kita berdoa dari jauh. Assalamualaikum ya Rasulullah, berdoa. Memang berat juga hati kita memang. 3, ikhlas trapel. Mohon beri tips untuk menjaga hati, pikiran, dan lisan supaya senantiasa positif ketika berkunjung ke tanah haram Makkah. Hubungan kita dengan Allah ini dibangun 2. Yang pertama, husnuzon. Ana inda husni zonni abdi bi. Aku bersangka baik kepada Allah. Yang kedua, ridho. Ridho. Bapak Ibu pernah dengar kata ridho? Ridho. Ridho itu bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang bilang pasrah, ada yang bilang rela, ada yang bilang pasrah tapi tak rela. Ridho itu begini. Waktu mayat dimandikan, diambil kapas, dikorekkan ke telinganya. Mayat itu ngelawan atau enggak? Itulah ridho. Itulah ridho. Kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Itulah ridho. Kalau masih ngelawan belum ridho. Makanya jadi travel yang nggak bisa masuk raudhah tadi mesti ridho. Jangan ngelawan. Hubungan kita dengan Allah ini 2. Yang pertama, husnuzon. Yang kedua, ridho. Ini Ustaz Somad ini ngajarkan apatis ini. Nanti umat ini nggak akan berbuat setelah usaha dan Kalau hanya husnuzon dan ridho tanpa usaha dan ikhtiar, namanya Jabariyah. Jabariyah aliran sesat. Setelah berusaha, berikhtiar, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita serahkan pada Allah. Pertama, husnuzon. Kamu nggak jadi nikah dengan dia. Kamu kemarin yang ngantar dia ke kampus ini kenapa? Husnuzon pada Allah. Mungkin Allah sudah menyiapkan gadis yang lebih cantik, yang lebih putih, yang lebih kaya. Mana orangnya? Belum nampak. Yang kedua, ridho. Menerima takdir Allah. Itulah tadi kita katakan salat subuh. Raditu billahi rabbah. Aku ridho ya Allah. Betul Pak Ustadz, betul Pak Ustadz. Saya dulu punya calon suami putih, hidungnya mancung, matanya biru, rambutnya merah, macam rambut jagung. Tapi ternyata bukan itu jodoh saya Pak Ustadz. Akhirnya saya terima suami saya ini dan saya ridho. Itulah yang baik menurut Allah. Betul-betul Pak Ustadz. Coba dulu kalau suami saya matanya biru, kulitnya putih, saya pasti cemas, takut diambil orang. Dengan yang ini, nggak apa-apa. Siapa yang mau ngambil, ambil lah. 3 hari nggak pulang saya tenang. Itu pengakuan seorang ibu-ibu yang ridho. Betul nggak Bu? Nah, betul kan ya? Allah ngasih kita itu yang kita minta atau yang terbaik menurut Allah. Makanya banyak orang sekarang berdoanya, apalagi anak-anak muda itu kalau berdoa, ya Allah, kalau dia belum jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Doa apa ini? Berdoa itu minta yang terbaik. Kalau baik dia menurut agama saya, baik dia menurut iman saya, baik bagi saya, berikanlah ya Allah. Kalau tidak, maka kau kuatkan hati saya menerima takdir. Begitu mintanya sama Allah. Ini kok malah memaksa Allah. Kasih Allah. Kalau tidak aku nggak sholat nih. Apa yang menyebabkan Rasulullah bermuka masam? Serta apa hikmahnya? Salah satu riwayat ketika Nabi sedang menjumpai pembesar-pembesar Quraisy. Tiba-tiba datang muazzin yang tinggalnya di belakang Masjid Nabawi. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu kemudian Nabi ya cemberut. Kalau dalam hati, kalau dalam bahasa kitanya, ini kan lagi ngadapi tamu banyak. Ini kan bisa tiap hari ya gitu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermasam muka dan berpaling ketika datang seorang yang buta kepadanya. Riwayat itu tidak menjatuhkan harkat martabat Nabi. Riwayat itu mau ngasih tahu ke kita bahwa Nabi SAW itu dia tidak mungkin salah. Belum aja ngomong, baru raut wajah saja diluruskan, dibenarkan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu nggak mungkin salah, tidak mungkin salah. Baru terlintas sedikit aja langsung diluruskan Allah. Itulah makna wallahu ya'simuka. Allah menjadikan engkau maksum, terpelihara.
Kita bagaimana? Kita bisa silap, bisa salah. Yang meluruskan kita adalah kawan-kawan. Saya kalau saya salah, ini ustaz-ustaz ini meluruskan saya semua. Mereka meluruskan saya. Kalau lewat aja waktu ini mereka habis waktu ustaz. Cepat ustaz, kita mau foto lagi nih. Apakah takdir yang terjadi sama diri kita itu ada kaitannya dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sudah mau ngasih kita nikmat satu gelas teh. Satu gelas teh sudah mau kasih kita. Tiba-tiba kita buat dosa, lalu Allah robah teh itu nggak jadi. Gara-gara dosa. Dosa bisa menyebabkan batalnya nikmat. Itu makna dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Hatta yughayyiru, sampai mereka merubah. Bisa dirubah. Ah, itu teman saya Pak Ustaz, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah umroh, kok rezekinya lancar. Itu namanya istidraj. Lebih parah lagi. Dikasih seperti nikmat, padahal sebenarnya adalah laknat. Na'udzubillah. Apa tadi kelanjutannya Ustaz? Apakah ini azab atau ujian? Apakah ini azab atau ujian? Jadi kalau kita sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, ada 3 kemungkinan. 1, Allah mau menghapuskan dosa kita. 2, Allah mau mengangkat derajat kita. 3, sebetulnya kita udah masuk dalam surga Jannatul Firdaus, cuman amalnya kurang. Syarat masuk Jannatul Firdaus 1 kilo. Amal kita masih 9 on. Kan kurang 1 on. Nah, 1 onnya itu dikasih diuji. Kalau sabar, kan jadi full 1 kilo. Nah, itulah makna ayat. Innama yuwaffas sabirunya ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar amalannya full penuh. Itu maksudnya. Orang yang sabar amalnya penuh. Jadi saya selalu kalau aku udah sholat, aku udah puasa, aku sudah berusaha jadi orang baik. Kok datang begini? Berarti ada 3 kemungkinan. Mungkin Allah menghapuskan dosaku. Mungkin Allah mau mengangkat derajatku. Mungkin Allah sudah tempatkan aku dalam daftar penghuni surga Firdaus, cuman kurang. Itulah lagi-lagi husnuzon. Kita mestinya ketiga itu, bukan yang lain. Ini jangan-jangan aku kena santet ini. Mencari-cari kesalahan orang. Kebanyakan kita kalau terjadi sesuatu mencari kesalahan orang. Karena pendidikan dari kecilnya udah begitu. Anaknya jatuh, lantainya yang dipukul. Jahat lantai. Menyalahkan orang. Nah, jadi kesalahannya ada pada kita. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La tada'alana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawajtah. Berikan jodoh anak saudara kawan kami, orang-orang baik, orang-orang yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajtah. Berikan keturunan anak penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampai ke tujuan dengan selamat. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang ujian berikan lulus dengan nilai yang terbaik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha. Tunaikanlah dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya kami anak cucu kami bisa berhaji berumrah ke Baitullah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami hari ini di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, di kota Makkah Al-Mukarramah, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.